Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan percobaan-percobaan program-program Python untuk materi tipe data dan operator nanti dengan menggunakan Jupyter Notebook. Atau jika Anda tidak menginstal Anaconda, di dalamnya ada Jupyter Notebook, Anda bisa menggunakan Google Colab. Misalnya, kalau saya menggunakan Jupyter Notebook seperti ini, misalnya saya buat sebuah file, loading dulu, saya buat file di dalam Jupyter Notebook. Nah, secara default, untitled, kalau saya akan menyimpan, maka saya save as menjadi misalnya latihan 4, misalnya latihan 4. Nah, maka ini menjadi file latihan 4, di dalamnya kita bisa menambahkan sel-sel ini ya. Setiap ketika kita melakukan percobaan, kita gunakan sel-sel ini. Jadi dalam satu file itu bisa banyak terdapat sel. Kemudian bagaimana kalau saya akan menggunakan Google Colab? Saya akan menggunakan Google Colab, di mana Anda tidak perlu menginstal Python, tetapi langsung bisa melakukan percobaan-percobaan secara online. Google Colab itu online ya. Saya contohkan, new notebook. Nah, loading dulu. Nah, di sini kita bisa menjalankan. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Saya kopikan. Kalau saya pakai Jupyter Notebook, saya pastekan di sini. Atau kalau saya menggunakan Google Colab, saya pastekan di sini. Pakai Ctrl V. Nah, tampilannya hampir sama. Kalau di Jupyter Notebook, untuk menjalankan, klik Run di sini, akan muncul. Saya hapus saja sel-sel yang lain. Oke, hanya satu sel. Nah, kalau di Google Colab, ini di sebelah kiri ada running-nya. Sedikit lama, karena ini online ya. Anda harus online kalau di Google Colab. Pertamanya sih agak lama ya, tetapi nanti setelah itu cepat. Nah, ini di bawahnya ada. Oke. Nah, maka kita bahas satu-satu. Saya bahasnya pakai Jupyter ya. Untuk nanti berikutnya, kalau Anda menggunakan Google Colab, ya caranya seperti ini. Tetapi untuk berikutnya, saya akan menggunakan Jupyter Notebook. Tapi kalau Anda menggunakan Google Colab, caranya sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Saya perkecil. Nah, di sini tipe data bool. Tipe data bool itu apa? Tipe data bool itu tipe data yang hanya punya dua keadaan, yaitu true dan false. Nah, maka ketika saya print true, ya jadinya true. Bagaimana kalau saya T-nya kecil? Saya jalankan. Nah, nggak mau. Kenapa? Karena ini bukan sebuah string yang seperti ini. Bagaimana kalau begini? Ya nggak masalah kalau ini. Kenapa? Karena ini hanya menulis true dalam bentuk tulisan.
Tetapi yang kita maksud itu adalah true ini adalah hasil dari tipe data. Data bool, true. Harus huruf besar. False, F-nya juga harus huruf besar. Ya. Beda kalau tipe data string seperti ini. Dia hanya akan mencetak apa yang ada di dalam tanda petik. Ayo belajar Python. Ini hasilnya. Belajar Python sangat mudah, ya. Jadi ini perintah-perintahnya, di bawahnya adalah hasil eksekusinya. Kemudian tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Kalau untuk menulis sebuah nilai dengan tipe data integer, tipe data yang isinya bilangan bulat, 20 itu bilangan bulat, maka kita tinggal print 20. Itu tipe data integer. Bagaimana kalau float? Pecahan. Koma. Kalau di kita koma, tapi kalau di dalam program titik. 3.14. Artinya sebenarnya pecahan kalau di bahasa kita 3,14. Kemudian biner. Nah, kalau untuk menulis bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2, hanya ada angka 0 dan 1 saja ya. Maka di depannya ada 0B. 0B 10. Hasilnya apa? 2. Kenapa 2? Biner itu untuk menjadi desimal, derajatnya dari paling belakang 1, depannya 2, depannya lagi kalau ada 4, depannya lagi 8. Nah, karena yang dinilai hanya yang berderajat atau bernilai 1, nilai 1 ini derajatnya adalah 2, maka ini 2. Data oktal itu data yang berbasis 8, 0 sampai 7. Depannya 0O. 10 itu bukan 10 di dalam desimal ya, tetapi 10 di dalam oktal itu adalah 8. Ini hasilnya. Heksadesimal 0x. X itu heksa. A itu berapa? A itu 10. Jadi heksadesimal itu bilangan yang berbasis 16. 0 sampai 9, A sampai F. Jadi 16. 0 sampai 9 adalah jumlahnya 10, A sampai F jumlahnya 6. Jadi 16. Heksanya untuk A itu binernya berapa? Binernya adalah 10. Oke. Nah, bagaimana kalau bilangan kompleks 5J? Nah, ini juga boleh 5J. Anda lihat, ini kita tidak menulis string ya, huruf ya, tetapi 5J, bilangan kompleks. Tapi jarang kita pakai bilangan kompleks untuk matematika biasanya. Kemudian tipe data list. List itu sebuah tipe data yang isinya bisa lebih dari 1. Nah, sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dalam bentuk integer. Kalau dalam bentuk string ya, tulisan, huruf, 1, dalam tanda petik, 2 tanda petik, 3 tanda petik. Kemudian tuple. Tuple itu juga tipe data yang isinya lebih dari 1. Ini. Kemudian dictionary. Tipe data dictionary adalah tipe data yang berpasangan. Jadi tipe data yang bisa berpasangan antara data 1 dan data berikutnya itu berpasangan. Dipisahkan dengan titik 2. Kalau ada data lain, dipisahkan dengan koma. Nah, misalnya print biodata. Biodata itu apa? Ini. Nama Budi. Umur 20. Nah, ini berpasangan. Kemudian kalau kita lihat biodata itu tipe datanya apa? Kemarin kita sudah mencoba. Tipe data dari biodata itu apa? Dic, artinya dictionary. Oke, itu percobaan yang pertama.
tentang tipe data. Nah, kemudian contoh yang kedua. Saya gunakan Jupyter. Kalau Google Colab, ya saya tinggal tambahkan selnya. Nah, saya jalankan di sini. Nah, ini kalau di Google Colab. Kalau di Jupyter, misalnya jalankan run-nya sini. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Di sini kita akan melakukan sebuah percobaan tentang operator. Operator itu ada 7 kemarin yang kita sudah bahas di dalam PowerPoint-nya. Nah, nanti kita lihat, kita akan mencetak sebuah operator penjumlahan. Ini di dalam kelompok operator aritmetika. 17 plus 5. Kita bisa mencetak 17 plus 5. Langsung ini, 22. Atau kita bisa menggunakan variabel. Misalnya, katakanlah kita punya sebuah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah pengenal, identifier. Gunanya untuk apa? Gunanya dia berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menampung data. Nah, bilangan 1 itu adalah sebuah wadah yang namanya bilangan 1. Anda bayangkan, itu sebuah wadah, katakanlah toples gitu ya. Toples saya isi 4 butir kelereng. Maka di dalam toples yang namanya bilangan 1 itu ada 4 kelereng. Sedangkan bilangan 2 itu toples yang namanya bilangan 2 saya isi 7 butir kelereng. Kalau saya jumlahkan wadah 1 dan wadah 2, itu bukan berarti yang saya jumlahkan wadahnya, tetapi yang saya jumlahkan adalah isinya. Isinya 4 butir, ditambah 7 butir, hasilnya 11 butir. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah wadah lain yang namanya total. Jadi total isinya berapa? Total isinya 11. Nah, jadi ini adalah sebuah prinsip program, ada input, ada proses, ini proses matematika, dan ada output, tampilan. Nah, yang kita tampilkan ini adalah contoh tulisannya bilangan pertama sama dengan ya. Terus kalau saya akan menampilkan isi dari bilangan 1, ya saya tulis koma, koma itu untuk memisahkan bilangan 1. Artinya yang saya tulis di sini nanti saya harapkan adalah isi dari bilangan 1, bukan tulisan bilangan 1. Kenapa? Nggak ada tanda petiknya. Kalau nggak ada tanda petiknya, berarti dia memanggil isi dari variabel bilangan 1. Kemudian juga bilangan kedua, saya memanggil isi dari bilangan 2. Kemudian hasil penjumlahan, saya akan memanggil isi dari total. Bilangan pertama sama dengan bilangan 1. Isi bilangan 1 berapa? 4. Bilangan kedua, isi dari bilangan kedua berapa? 7. Hasil penjumlahan, kemudian diikuti dengan total. Isi dari total berapa? 11. Ini. Nah, itu operator penjumlahan. Kemudian operator, nah ini beberapa operator. Ada operator penjumlahan, ada perkalian. Kita coba di Jupyter Notebook ya. Kalau di Google Colab juga sama caranya. Hingga ditambah sel. Saya nggak ada pastanya, saya Ctrl V saja.
di run, ada di bawahnya. Begitu juga di Jupyter Notebook, saya run, ada di bawahnya. Nah, ada dua contoh. Yang pertama, saya hanya akan menulis contoh satu perhitungan dengan beberapa operator. Nilai akhir, ini ya. Kemudian saya membuat sebuah perhitungan di sini. Apa operator sebenarnya? Operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi sesuai dengan simbol itu. Contohnya tadi, ini, plus. Itu adalah operator aritmatika. Operator dia melakukan operasi terhadap siapa? Operasi itu adalah pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakukan? Pekerjaan penjumlahan. Pekerjaan penjumlahan ini menjumlahkan siapa? Menjumlahkan ruas kiri plus dan ruas kanan plus. Nah, bagaimana kalau kita akan melakukan operasi terhadap sekelompok formula? Ya ini kita pakai kurung. Jadi operator awalnya adalah kali 0,3 kali 80 dikurung, kemudian dikasih operator lagi jumlah. Nah, ini seperti matematika biasa ya. Jadi operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi. Operasi apa? Ya operasi sesuai dengan simbolnya dia masing-masing. Nah, itu contoh satu, kita akan menulis sekaligus dilanjutkan dengan sebuah perhitungan. Tetapi kalau kita akan menggunakan variabel-variabel tertentu, misalnya kita akan membuat sebuah program yang bisa menghitung nilai akhir dari input nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai presensi, nilai penalti. Kemudian nanti akan dihitung nilai akhirnya dengan sebuah rumus dan nanti akan ditampilkan dalam monitor dengan menggunakan print. Nah, misalnya saya membuat sebuah contoh. Saya memberikan nilai UTS ujian tengah semester 80, nilai UAS saya berikan 75, nilai tugas saya kasih 70, nilai presensi karena masuk terus saya kasih nilai 100, tetapi saya kasih nilai penalti misalnya ya. Kenapa? Karena datang terlambat 5 kali, maka saya kasih penalti setiap keterlambatan 1, saya kasih penaltinya 5. Nah, untuk menghitung nilai akhir rumusnya adalah 0,3 kali nilai UTS, artinya 30% nilai UTS, 30% nilai UAS, nilai tugas 30%, nilai presensi 10%. Nah, jadi totalnya ini adalah 100%. Dikurangi nilai penalti. Nah, maka ketika terjadi sebuah perhitungan seperti ini, 0,3 kali nilai UTS. Bukan nilai UTS yang dikalikan, tetapi isi. Nah, karena ini apa? Variabel. Isi variabel. Nilai UTS berapa? 30. UAS berapa? 75. Tugas berapa? 70. Presensi berapa? 10. Penalti berapa? 5. Maka akan dihitung sebagai nilai akhir. Nah, outputnya apa? Outputnya nilai UTS sama dengan nilai UTS. Ini akan memberikan tulisan nilai UTS, ini. Sedangkan koma itu sebenarnya kita akan mencetak, tetapi mencetak isi dari nilai UTS, 80. Kemudian kita akan mencetak tulisan UAS, nilai UAS sama dengan, kenapa? Karena di antara tanda petik. Dilanjutkan dengan mencetak isi dari nilai UAS 75. Kita akan mencetak nilai tugas sama dengan ini ya. Diikuti dengan isi dari variabel nilai tugas 70. Nilai presensi akan dicetak dengan menggunakan
tanda petik ini, nilai presensi, dilanjutkan dengan isi dari variabel presensi. Kemudian nilai penalti, tulisan ini, diikuti dengan isi dari variabel nilai penalti. Dan nilai akhir kita ambil dari hasil perhitungan ini. Nilai akhir sekian. Nah, fungsinya apa? Program itu sebenarnya, fungsinya dia akan melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang banyak, dan hal-hal yang rutin. Misalnya sulit begini, saya kasih nilai 83,87, 75,93, 70,28, nilai presensi katakanlah 98,06, nilai penalti 5,7. Saya jalankan ini. Nah, kalau kita menghitung hal-hal yang mudah dengan pikiran kita saja bisa, gampang. Tapi nilainya pecahan, kemudian perhitungannya juga panjang. Itulah fungsi dari program. Melakukan hal-hal yang sulit, melakukan hal-hal yang rutin, dan melakukan hal-hal yang banyak berulang-ulang. Ini ya, kita bisa melihat hasilnya begini. Itu bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua, karena kalau saya teruskan, ini filenya cukup besar, tidak cukup di-upload di e-learning. Kita lanjut nanti ke bagian kedua.